Halo semuanya, pada kesempatan video yang satu ini kita akan mempelajari tentang aplikasi InTouch. Pada aplikasi InTouch yang akan kita pelajari pada video ini yaitu tentang script dan animasi. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, and share video ini agar teman-teman yang lain bisa menonton video ini dan memanfaatkan video ini. Oke, kita langsung mulai saja untuk latihan uji kompetensi ini, di mana kita akan menggambarkan sebuah dari Windows berupa ada mandatory, ada on off, ada switch, dan ada tangki, dan ada berupa indikator. Sebelum kita memulainya, kita harus menyiapkan dulu tag name dan tag yang ada di sini. Oke, yang pertama di sini kita akan menyiapkan kotak, lalu ada kotak juga di sini buat tombol mandatorinya. Di sini ada indikator. Ini semua menggunakan rectangle, rounded rectangle, dan ellipse. Oke, kita lanjut saja. Kita di sini buat dulu ellipsnya. Ya, jadi buat tips di sini tuh kalau misalnya kita diminta buat seperti itu, kita pertama-tama membuat dulu si tampilannya gitu. Jangan kita membuat tag name-nya dulu karena nanti kitanya juga akan bingung sendiri pada saat kita akan membuat scriptnya. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya tadi ada switch, kita bisa di sini ada di wizard. Nanti di sini ada switch mana? Ini. Terus kita pakai switch yang ini. Kita taruh di sini. Lalu kita taruh switch lagi. Nah, ya, di sini. Terus kita ada tangki. Tangkinya kita cari di simbol factory. Kita oke, kita taruh. Kita cari tangkinya. Yang pertama tangki yang ini. Oke. Mungkin kita bisa perbesar. Terus selanjutnya kita bikin indikatornya, ada di tangki lagi, ada di simbol factory. Lalu yang tangki cutway, pilih yang mana aja bebas, tapi saya memilihnya yang ini. Oke, ini mungkin kita bisa perbagus, bisa jadinya kita besarin, terus ini kita pasin. Mungkin bisa seperti ini. Lalu berikutnya kita kasih nama dulu, di sini namanya mandatory. Ini bisa digedein. Terus di sini namanya on off. Sini namanya on off. Nah, setelah udah kita melakukan ini, kita lihat kembali di sini. Di sini kita kekurangan value display, maka kita pakai value display di sini, yaitu pakai pagar, titik pagar, dan kita tambah satuan meternya. Terus di sini juga kalau nggak salah ada tulisan switch simulasi kerusakan, kita tambahin dulu switch simulasi kerusakan. Nah, nanti di sini itu kita bisa kecilin pakai font yang di sini. Yang penting bisa terbaca. Lalu di sininya juga kita bisa copy dan paste. Lalu kita ganti namanya switch simulasi maintenance. Kita bisa klik di sini, klik kanan. Di sini ada subtitle dan di sini ada subtitle string. Kerusakannya kita ganti sama kata-kata maintenance. Oh iya, jangan copy itu. Maintenance. Oke, ketika sudah, maka kita harus menamai semua tag yang ada di sini, dimulai dari ini. Kita bisa namainnya pakai user input karena
Dalam perintah ini kita akan disuruh memunculkan halaman konfirmasi. Kita bisa memakai user input, bisa memakai new windows, bisa. Tapi untuk yang video yang versi 1 ini kita akan menjelaskan memakai user input. Oke, kita kasih nama aja di sini, namanya mandatory. Kita di sini kasih message apakah ingin di on kan. Kalau ini jawabannya iya dan ini jawabannya tidak. Oke. Mandatornya kita define. Di sini kita pakai tipenya tipe memory discrete karena cuma ada 1 dan 0. Oke. Kita close, lalu di sini ada indikator. Indikator di sini diminta yaitu indikator 1. Kita langsung aja, kita di sini bisa pakai discrete yang di sini, bisa pakai blank, bisa kita pakai discrete yang di sini. Kita namainnya indikator 1. Terus pada kondisi on, kita di sini bisa memakai warna biru sesuai perintah yang ada di sini, akan berwarna biru. Ketika false, maka kita akan menggunakan warna sesuai backgroundnya. Karena untuk aturan di HM itu sendiri ada aturannya, kalau misalnya item tuh ada ketentuannya lagi. Oke, kita lanjut indikator 1. Oke, tipenya sama, memory discrete, kita save, terus close. Terus selanjutnya ini kita namain tombol, sama kita pakai user input, namainnya button aja boleh. Pertanyaannya juga sama karena disuruh illegal character in name. Wait, lupa tadi ke spasi. Oke, terus kita di sini pakai memory discrete, ini save, terus close. Terus nanti di sini ada indikator 2, kita pakai discrete juga, namanya indikator 2. Untuk yang ini kita menggunakan warna hijau kalau nggak salah, bentar. Ketika 1 berwarna hijau, iya benar, warnanya hijau, indikator 2. Oke. Define indikator 2, iya. Oke, discrete lagi, save, close. Terus OV juga sama. Terus selanjutnya di sini kita pakai field discrete juga, ini namanya indikator 3. Kalau buat yang ini kita pakai warnanya merah. Oke, sama kayak tadi, tipenya sama. Terus yang keempat ini kita pakai warna merah, namanya indikator 4, warna merah, warna oranye. Kita bisa nyari di sini warna oranye. Oke, save, close. Oke, terus di sini kita bisa namain, namanya S1. Bebas mau S1, mau suite 1, PB1. Itu gimana teman-teman saja. Kita namain tekniknya di sini S1, sama tipenya discrete, close. Terus juga di sini kita namanya S2. Sama define discrete, save, close. Lalu di sini ada juga ada tank. Kita bisa ke animasi. Karena buat pengisian ini secara vertikal, maka kita milih percent fill yang vertikal. Lalu kita namain di sini tank. Oke, setelah kita namain tank, background warna hitam, dan kita oke. Di sini define dulu tanknya, dan di sini memorinya memory real, tipenya oke. Terus di sini save, close, done. Oke. Di sini juga sama. Kita di sini pakai value display yang analog, namanya tank. Oke. Kita cek lagi di sini apakah sudah dinamain. Ternyata belum. Oke, kita tank. Oke, done. Oke. Nah, kita sudah menamakan semua yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan scriptnya, dimana di sini kita menggunakan Windows Script. Nah, di sini ketika
pertama-tama tuh perintahnya itu ketika mandatory ini on, maka tombol on off ini akan bisa dipencet dan indikator ini bakal nyala. Oke, pertama-tama kita ketik if tadi namanya mandatory sama dengan 1 dan indikator satunya sama dengan 1, dan else selain itu maka indikator satunya bakal 0. Oke, and if. Oke, nah setelah itu kita ini oke dulu. Oh ya, ininya belum diisi, kita bisa isi 1 aja atau 10. Oke, terus kita bisa langsung ke on off di sini dulu. Ini di sini kita bisa disable state pada saat on, berarti expression di sini yaitu pada saat si mandatory sama dengan 0, maka si disable state nya bakal on. Oke, kita coba dulu ya sebelum dilanjut. Kita bisa nyoba di sini, ketika ini nggak bisa dipencet, ketika kita pencet ini apakah ingin di on kan, maka kita jawab iya dan ini bakal menyala dan ini bakal bisa dipencet. Oke, kita lanjut ke script yang kedua, yaitu script buat si buton ini, dimana ketika kita if buton sama dengan 1 dan maka nanti di sini di perintah yang ada di sini tuh ada dua kondisi, ketika si S1 nyala dan ketika si S1 mati. Nah, di sini maka kita akan ditambahkan N S1-nya sama dengan 1 dan maka di sini indikator 2-nya bakal nyala sama dengan 1, indikator 3 maksud saya sama dengan 0 karena kondisi seperti ini, dan indikator keempatnya juga akan sama dengan 0. Oke, selanjutnya kondisi selanjutnya, dan tank ini bakal sama dengan tank plus 1. Kenapa? Karena pada saat si S1 nya 1 dan si tombol on off ini on, dan maka tank ini akan terisi. Oke, maka selain itu jika pengen butonnya sama dengan 1 and S1 nya sama dengan 0, dan yang akan nyala yaitu indikator 3 nya, maka di sini akan 0, indikator 3 nya bakal 1, kita jangan lupa yang titik koma, dan indikator 4 nya bakal 0. Oke, setelah itu selain dari kedua ini maka kondisi off kan, kondisi si butonnya ini off, maka selain ini indikator 2 semuanya bakal off semua. Indikator 2 akan off, indikator 3 akan off, indikator 4 kita nggak pakai indikator 4 karena nanti pada saat kita simulation maka ini akan nyala. Oke, selanjutnya di sini maka tanknya juga bakal 0. Sebenarnya di soal nggak diminta tapi saya akan nulis ini aja. Terus kita bakal end if, dan jangan lupa titik koma dan end if-nya 2 kali karena kita memakai else if. Oke, setelah udah kita coba dulu indikator ini ke spasi jadinya nggak ke detect. Selanjutnya ini indikator 4. Oke, kita oke dulu saja, kita on. Ini sudah on, ketika ini tidak maka ini akan mati, dan ini bakal on maka ini akan bisa
Ketika ini di iya tapi ininya S1 nya mati, S1 nya 0, maka ini indikator akan merah, dan ketika 1 maka ini akan terisi, dan ketika ini diberikan 0 maka ini akan berhenti dan ini bakal warna merah. Oke, kita selanjutnya akan yang ketiga. Langkah ketiga itu untuk menyalakan si simulasi maintenance ini, dimana ketika simulasi maintenance ini dinyalakan maka tombol on off ini tidak akan bisa nyala karena kondisi kita sedang membenarkan si alat ini. Oke, kita langsung masuk lagi ke Windows scriptnya. Kita ubah di sini. Kita bikin di sini jika S2-nya ini sama dengan 1, maka indikator yang lain bakal 0 kecuali indikator 1 dan indikator 2 bakal sama dengan 0, indikator 3 sama dengan 0, indikator 1 dan indikator 4 yang bakal 1. Indikator 4-nya akan sama dengan sama dengan 1. Oke, ketika sudah, dan buton ini sebenarnya kita nggak disuruh, tapi kita bisa juga buton ini akan sama dengan 0, dan ini else. Selain itu maka indikator 4 sama dengan 0, dan jangan lupa untuk di end if. Mungkin sebenarnya ini nggak usah 0 juga karena kita cuma maintenance aja, cuman kita tidak bisa memencetnya. Lalu di sini kita oke. Lalu jangan lupa di sini kita tambahin lagi untuk kondisi yang kedua, or si tadi S2 itu sama dengan 1, maka nanti disable state bakal nyala. Oke, kita langsung simulasikan saja dari awal lagi. Ketika ini tidak on maka ini nggak bakal on. Ketika ini on dan ini S2 nya mati maka ini akan warna merah. Ketika S1 maka akan nyala, ketika dimatikan lagi maka akan warna merah. Dan ketika S2 atau simulasi maintenance ini kita pencet, kita klik, maka indikator 4 akan nyala dan tombol on off ini tidak akan bisa nyala. Dan ketika dimatikan lagi maka akan kembali lagi, dan ini akan kembali 0 karena tadi dipegang. Ketika ininya mati, ketika ininya off maka akan kembali ke 0. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Nanti kita akan buat yang versi keduanya, yaitu dengan menggunakan Windows. Tapi itu juga kalau misalnya saya sempat membuatnya, ketika tidak mungkin di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.